Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reva Seprianti dengan NIM 253700089. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang bencana alam dan mitigasi. Yang pertama yaitu penjelasan tentang bencana alam. Bencana alam adalah sebuah kejadian yang dapat menimbulkan kerugian bagi manusia, lingkungan, tumbuhan, hewan, ataupun ekosistem, rusak pembangunan atau infrastruktur. Contoh bencana alam yang sering kita ketahui itu misalnya seperti gempa bumi, banjir, longsor, atau tsunami, dan masih banyak bencana alam lainnya. Sementara itu, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko atau dampak sebelum terjadinya bencana alam. Nah, jadi maksudnya itu adalah mitigasi bencana itu adalah sebuah upaya atau tindakan yang dilakukan agar masyarakat itu bisa waspada terhadap terjadinya bencana alam. Nah, misalnya contohnya seperti mitigasi tsunami. Nah, orang-orang akan diajarkan bagaimana cara menyelamatkan diri ketika terjadinya tsunami. Nah, jadi itu tuh kayak sebuah upaya pengajaran kepada masyarakat dalam mengurangi tingkat risiko dari bencana alam kalau sewaktu-waktu terjadi. Kemudian materi yang kedua yaitu analisis risiko bencana. Nah, analisis risiko bencana ini adalah cara untuk memahami seberapa besar dampak dari bencana alam tersebut terhadap suatu wilayah tertentu. Nah, jadi maksudnya dalam analisis itu adalah bisa saja misalnya seperti peneliti mereka menganalisis seberapa besar dampak dari bencana yang ditimbulkan, berapa kerugiannya, apa aja yang menjadi sasaran dalam bencana ini, apa saja infrastruktur yang rusak. Nah, itu dianalisis. Sehingga inilah yang disebut dengan analisis risiko bencana. Kemudian materi yang ketiga yaitu perencanaan, mitigasi, dan juga manajemen bencana. Adalah suatu proses untuk menyusun langkah-langkah agar masyarakat dan pemerintah bisa siap sebelum, saat, ataupun setelah terjadinya bencana. Nah, ini mencangkup yang pertama itu ada tahap pra-bencana. Jadi, hal-hal atau upaya yang dilakukan sebelum terjadinya bencana. Seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya seperti mitigasi bencana, yang merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko dari terjadinya bencana tersebut. Kemudian ada yang namanya tanggap darurat. Nah, ini untuk mengkoordinasi atau mengamankan masyarakat. Nah, dengan melakukan tim gabungan seperti kayak tim SAR, TNI, atau Polri yang nanti memudahkan dalam mengevakuasi korban bencana dan juga melakukan penyelamatan dan pertolongan pertama terhadap korban-korban yang terkena dampak dari terjadinya peristiwa atau bencana alam. Kemudian ada yang namanya rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Nah, jika ketika bencana itu memang benar-benar terjadi, akhirnya diadakanlah rehabilitas dan rekonstruksi, yaitu membangun kembali infrastruktur atau pembangunan-pembangunan yang rusak akibat bencana alam. Misalnya bahu jalan yang patah akibat longsor, itu kemudian dilakukan kembali pembangunan agar jalan tersebut dapat digunakan seperti biasanya. Selain itu juga memberikan bantuan-bantuan kepada para korban yang masih selamat dengan memberikan tempat pengungsian yang aman, yang nyaman, dan juga membantu sembako-sembako untuk meringankan beban
masyarakat yang menjadi korban dari bencana tersebut. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.